Pernahkah Anda mendengar kisah tentang sebuah masjid yang terkubur selama ribuan tahun di bawah tanah kota Los Angeles? Kisah ini bukan hanya tentang bangunan kuno, tetapi juga tentang keajaiban iman yang muncul di saat dunia menghadapi bencana besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Jika Anda suka dengan kisah penuh makna, misteri, dan inspirasi, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi di video ini. Mari kita isi kolom komentar dengan ketik Qabiltu dan mari kita mulai cerita kita kali ini dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Los Angeles, sebuah kota metropolitan yang tak pernah tidur, tiba-tiba berubah menjadi medan kehancuran. Pada suatu pagi di musim panas, bumi berguncang dengan kekuatan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Orang-orang berlari keluar dari gedung-gedung pencakar langit yang mulai retak dan bergoyang. Gempa dengan kekuatan 8,9 skala Richter meluluh lantakkan segalanya dalam hitungan detik. Jalanan yang sebelumnya sibuk dengan kendaraan berubah menjadi reruntuhan yang dipenuhi jeritan manusia. Saksi mata menggambarkan kejadian itu sebagai kiamat kecil. "Ini seperti dunia sedang marah kepada kita," kata seorang pria tua dengan wajah penuh ketakutan. Bangunan-bangunan modern yang sebelumnya berdiri megah kini hanya menyisakan puing-puing berdebu. Di tengah kekacauan itu, ada sebuah fenomena aneh yang menarik perhatian tim penyelamat. Saat mereka menggali reruntuhan di sebuah kawasan pemukiman tua, mereka menemukan sebuah aroma harum yang tak lazim, seperti bunga yang mekar di tengah kehancuran. Ketika tim penyelamat dan penduduk setempat mencoba menembus reruntuhan, mereka dikejutkan oleh penemuan sebuah struktur yang tidak tercatat dalam peta modern. Di tengah puing-puing, sebuah pintu besar yang tertutup rapat muncul dari bawah tanah. Pintu itu terlihat kokoh meskipun sekelilingnya telah hancur. "Ini seperti peninggalan dari zaman kuno," kata salah satu pekerja sambil menyentuh permukaan pintu yang berukir indah. Di sekitarnya, tanah retak mulai menunjukkan adanya ruangan besar di bawahnya. Aroma harum yang semula samar kini semakin kuat, membuat semua orang terdiam dalam keheranan. "Ini pasti lebih dari sekadar ruang bawah tanah biasa," gumam seorang arkeolog yang dipanggil ke lokasi. Ia segera mencatat bahwa ukiran di pintu itu berbentuk kaligrafi Arab kuno, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan bisa ditemukan di tengah kota Los Angeles. Hari berganti, dan proses penggalian terus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Semua orang yang berada di lokasi merasa ada sesuatu yang sakral di tempat itu. Akhirnya, pada malam ketiga, struktur tersebut terbuka sepenuhnya. Di hadapan mereka, berdiri sebuah masjid kuno yang terkubur sempurna di bawah tanah. Bangunan itu memiliki kubah yang masih utuh, meskipun tertutup oleh debu dan tanah yang tebal. Keindahannya tidak bisa disangkal. Ukiran-ukiran di dindingnya masih terlihat jelas, seolah-olah baru saja dibuat. "Bagaimana mungkin ini ada di sini?" tanya seorang sejarawan dengan nada bingung. Tidak ada catatan sejarah yang menunjukkan keberadaan komunitas Muslim kuno di wilayah ini. Namun, masjid ini adalah bukti nyata bahwa sejarah terkadang menyembunyikan misterinya sendiri. Para ahli segera memulai penelitian untuk mengungkap asal-usul masjid tersebut. Tetapi yang mereka temukan hanya membuat misterinya semakin dalam. Di dalam masjid, di salah satu dinding dekat mihrab, para peneliti menemukan prasasti yang ditulis dengan indah dalam bahasa Arab kuno. Tulisan itu berbunyi, "Barang siapa yang sabar, maka Allah bersamanya." Semua orang yang membacanya merasa merinding. Tulisan itu seperti pesan dari masa lalu yang masih relevan hingga hari ini. "Apa maksudnya? Mengapa ini ditulis di sini?" tanya salah satu pekerja yang penasaran. Salah seorang arkeolog menjawab dengan nada tenang, "Mungkin ini adalah pesan bagi mereka yang menemukan tempat ini. Kesabaran adalah kunci dalam menghadapi segala cobaan." Kata-kata itu menyentuh hati semua orang yang mendengarnya. Bahkan bagi mereka yang tidak memahami bahasa Arab, suasana di dalam masjid itu membawa kedamaian yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Banyak yang percaya bahwa masjid ini tidak hanya menyimpan sejarah,
tetapi juga pesan spiritual yang kuat. Di tengah penyelidikan tentang asal-usul masjid, seorang pria tua bernama Abdullah datang ke lokasi penggalian. Abdullah, yang telah tinggal di Los Angeles selama lebih dari 70 tahun, mendengar kabar tentang masjid yang ditemukan dan merasa ada kaitan dengan cerita yang pernah ia dengar dari neneknya. Ketika saya masih kecil, nenek saya sering bercerita tentang sebuah masjid kuno yang hilang akibat gempa besar, kata Abdullah dengan suara bergetar. Katanya, masjid itu adalah tempat berkumpulnya para pedagang Muslim yang datang dari Timur Tengah. Mereka membawa ajaran Islam ke tanah baru ini. Para arkeolog dan jurnalis yang mendengar kisah Abdullah mulai mencatat dengan penuh perhatian. Abdullah melanjutkan, gempa besar menghancurkan tempat itu, dan mereka yang selamat meninggalkan kawasan ini. Masjid itu kemudian terlupakan, terkubur oleh waktu dan tanah. Cerita Abdullah menambahkan dimensi baru pada misteri masjid tersebut. Tidak ada catatan resmi tentang komunitas Muslim kuno di wilayah ini, tetapi kesaksian Abdullah membuat semua orang percaya bahwa masjid ini adalah bagian penting dari sejarah yang selama ini tersembunyi. Di masa lalu yang jauh, masjid itu pernah menjadi pusat kehidupan spiritual dan sosial di wilayah yang kini dikenal sebagai Los Angeles. Dikisahkan, masjid tersebut dibangun oleh sekelompok pedagang Muslim yang melakukan perjalanan panjang melintasi lautan dari Timur Tengah. Mereka tiba di tanah ini dengan membawa harapan akan kehidupan baru dan membawa serta ajaran Islam sebagai pegangan hidup. Masjid ini dulunya menjadi tempat berkumpul untuk beribadah, berdagang, dan mendidik anak-anak tentang nilai-nilai kebaikan, ujar Abdullah, pria tua yang mengenang cerita dari leluhurnya. Ia menggambarkan masjid itu sebagai pusat peradaban kecil, tempat orang-orang dari berbagai latar belakang berkumpul dan hidup berdampingan dengan damai. Pedagang-pedagang itu tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga membawa kebijaksanaan dan tradisi yang mereka warisi dari generasi sebelumnya. Setiap malam Jumat, masjid itu dipenuhi dengan cahaya lentera dan suara zikir yang menenangkan jiwa, tambah Abdullah dengan mata berkaca-kaca. Kejayaan masjid ini berlangsung selama beberapa dekade sebelum akhirnya tertelan oleh waktu dan bencana yang memisahkan masa kini dari masa lalu. Namun, kejayaan itu tidak berlangsung selamanya. Sebuah gempa bumi besar menghantam wilayah tersebut ribuan tahun yang lalu, menghancurkan banyak pemukiman dan kehidupan. Gempa tersebut datang tiba-tiba, dengan kekuatan yang tidak pernah terbayangkan oleh penduduk setempat. Abdullah melanjutkan kisahnya. Nenek saya mengatakan bahwa gempa itu datang seperti azab, mengguncang tanah dengan dahsyat hingga bangunan-bangunan runtuh dan orang-orang berteriak memohon ampunan. Tidak ada yang tahu pasti apa penyebab gempa tersebut. Tetapi cerita yang diwariskan menyebutkan bahwa masyarakat di sana mulai melupakan nilai-nilai yang dulu mereka anut. Masjid itu pun runtuh, tertimbun tanah dan puing-puing, seolah Tuhan telah memutuskan untuk menyembunyikannya dari pandangan dunia. Namun, meskipun tertutup oleh tanah, banyak yang percaya bahwa masjid itu tetap terjaga oleh kekuatan ilahi. Tidak ada yang bisa menjelaskan mengapa masjid itu terkubur dengan begitu rapi, tanpa ada kerusakan besar pada struktur utamanya, ujar seorang arkeolog yang memeriksa lokasi tersebut. Mungkin, masjid ini memang dilindungi oleh tangan Tuhan agar suatu hari nanti bisa ditemukan kembali. Ketika penggalian masjid itu berlangsung, banyak kejadian aneh yang tidak bisa dijelaskan secara logis. Salah satunya adalah aroma harum yang terus-menerus tercium di sekitar masjid, meskipun tidak ada sumber yang jelas darinya. Awalnya, saya pikir itu hanya bunga liar yang tumbuh di sekitar runtuhan, kata seorang pekerja penggalian. Namun, setelah mereka menggali lebih dalam, aroma itu justru semakin kuat, menyeruak dari dalam masjid. Aroma itu bukan seperti bau parfum modern, melainkan lebih mirip dengan campuran bunga mawar dan kasturi yang menenangkan hati. Setiap kali saya mencium bau itu, saya merasa seperti ada sesuatu yang menyentuh jiwa saya, ujar seorang penduduk setempat yang datang untuk melihat masjid. Banyak yang percaya bahwa aroma itu adalah tanda dari keberkahan masjid, bukti bahwa tempat itu tidak pernah benar-benar ditinggalkan oleh rahmat Tuhan.
Ini adalah pengingat bahwa meskipun tempat ini terkubur selama ribuan tahun, keberkahannya tidak pernah hilang, kata seorang imam yang dipanggil untuk memimpin doa di lokasi tersebut. Salah satu momen paling dramatis dalam penggalian itu terjadi ketika tim mencoba membuka pintu utama masjid. Pintu itu, meskipun terlihat tua dan terkunci rapat, tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Para pekerja mencoba berbagai alat untuk membukanya, mulai dari palu hingga mesin berat, tetapi tidak ada yang berhasil. Seolah-olah pintu ini dilindungi oleh sesuatu yang tidak bisa dilawan dengan kekuatan manusia, kata salah satu pekerja dengan frustrasi. Setelah berjam-jam mencoba, seorang pekerja bernama Jamal mengusulkan ide yang sederhana namun mengejutkan. Bagaimana kalau kita mencoba membuka pintu ini dengan doa? Katanya. Awalnya, usul itu dianggap tidak masuk akal, tetapi akhirnya semua setuju untuk mencobanya. Jamal berdiri di depan pintu, mengucapkan, Bismillahirrahmanirrahim, dengan penuh keyakinan. Saat itu juga, suara berderi terdengar, dan pintu mulai terbuka perlahan-lahan. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu terdiam, beberapa bahkan menangis. Ini adalah tanda bahwa masjid ini bukan tempat biasa, ujar Jamal dengan mata yang penuh air mata. Ketika pintu masjid itu akhirnya terbuka, semua orang yang ada di sana merasa takjub. Interior masjid tersebut masih dalam kondisi yang sangat baik, seolah-olah waktu tidak pernah menyentuhnya. Karpet yang menutupi lantai masih utuh, meskipun warnanya telah sedikit memudar. Dinding-dindingnya dihiasi dengan kaligrafi indah yang memancarkan pesan-pesan keimanan dan kebijaksanaan. Ini seperti melangkah ke masa lalu, kata seorang arkeolog dengan nada kagum. Di bagian depan masjid, mihrab yang menjadi tempat imam memimpin sholat berdiri megah dengan ukiran yang rumit. Bahkan mimbar kayu yang berada di sebelahnya masih terlihat kokoh. Semua orang yang masuk ke dalam masjid merasakan suasana damai yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Saya merasa seperti ada kehadiran Tuhan di tempat ini, kata seorang wanita yang datang untuk melihat masjid. Mereka yang berada di sana tidak hanya melihat sebuah bangunan kuno, tetapi juga merasakan kehadiran spiritual yang mendalam. Masjid itu, meskipun telah terkubur selama ribuan tahun, tetap menjadi tempat yang penuh berkah dan keajaiban. Di bagian dalam masjid, salah satu dinding menarik perhatian para arkeolog. Dinding itu dihiasi dengan ukiran ayat-ayat Al-Quran yang mengisahkan perjalanan Nabi Yusuf. Kisah tersebut bukan hanya sebuah cerita biasa, tetapi sebuah pengingat tentang kesabaran, keteguhan, dan iman yang luar biasa di tengah cobaan hidup. Coba lihat, kata salah seorang arkeolog sambil menunjukkan prasasti itu kepada rekannya. Ukiran itu menggambarkan momen-momen penting dalam hidup Nabi Yusuf, mulai dari saat dia dilemparkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, dijual sebagai budak, hingga menjadi pemimpin yang dihormati. Di bawah ukiran itu, terdapat tulisan kecil dalam bahasa Arab yang berbunyi, "Kesabaran adalah kunci dari kemenangan." Semua yang membaca tulisan itu merasakan kekuatan pesan yang mendalam. Mungkin ini adalah pesan dari generasi sebelumnya untuk kita, ujar seorang imam yang datang untuk membantu menafsirkan ukiran tersebut. Para pengunjung yang membaca kisah Nabi Yusuf di dinding itu merasa terinspirasi. Kalau Nabi Yusuf bisa melewati cobaan seberat itu, berarti kita juga bisa bertahan dalam bencana ini, kata seorang wanita sambil menghapus air mata di pipinya. Hari itu menjadi momen yang tak terlupakan ketika seseorang mengusulkan untuk menghidupkan kembali masjid dengan sholat pertama setelah ribuan tahun. Seorang pemuda bernama Ali, yang menjadi relawan penggalian, melangkah maju untuk mengumandangkan azan. Saya tidak pernah mengira bahwa saya akan menjadi orang pertama yang mengumandangkan azan di sini setelah ribuan tahun, kata Ali dengan suara yang bergetar. Ia berdiri di tengah masjid, memejamkan matanya, dan mulai melafalkan kalimat azan dengan suara yang lantang dan penuh penghayatan. Suara azan itu menggema di dalam masjid, menyentuh hati setiap orang yang mendengarnya. Bahkan mereka yang tidak memahami arti kata-katanya merasa damai. Ini seperti suara dari surga,
ujar seorang pengunjung non-muslim yang berdiri di luar masjid sambil menatap ke dalam. Setelah azan selesai, beberapa orang langsung berdiri untuk sholat berjamaah. Saat sujud pertama dilakukan, air mata mengalir di pipi banyak orang. Sujud itu bukan hanya wujud ibadah, tetapi juga ungkapan syukur atas penemuan masjid ini. Kami merasa terhubung kembali dengan sejarah yang terlupakan, kata seorang pria tua yang bergabung dalam sholat tersebut. Penemuan masjid ini membawa gelombang spiritualitas yang menyentuh banyak hati, bahkan mereka yang sebelumnya jauh dari agama. Penduduk sekitar yang sebelumnya tidak pernah melibatkan diri dalam kegiatan keagamaan mulai merasa tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang masjid ini. Banyak dari mereka yang datang hanya untuk duduk diam di dalam masjid dan merasakan kedamaiannya. Saya bukan Muslim, tetapi ada sesuatu di sini yang membuat saya merasa tenang, kata seorang wanita muda yang membawa anak kecilnya. Banyak dari mereka yang datang dengan hati yang gelisah dan pulang dengan perasaan damai. Tidak sedikit pula yang mulai mencari tahu tentang ajaran Islam setelah mengunjungi masjid ini. Mungkin Tuhan ingin kita belajar sesuatu dari tempat ini, ujar seorang pendeta yang datang untuk melihat masjid. Masjid ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga jembatan yang menghubungkan manusia dari berbagai latar belakang untuk saling memahami dan berbagi nilai-nilai universal seperti kedamaian, kesabaran, dan persatuan. Di sudut masjid, seorang ibu muda terlihat berbicara kepada anaknya yang masih kecil. "Nak, ini adalah rumah Tuhan. Tempat ini ditemukan kembali setelah terkubur begitu lama, dan ini adalah tanda bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita," ujarnya sambil membelai kepala anaknya. Anak itu menatap ibunya dengan mata polos, lalu bertanya, "Kenapa masjid ini terkubur begitu lama, Bu? Apakah Tuhan marah?" Sang ibu terdiam sejenak, lalu menjawab, "Mungkin Tuhan ingin kita mengingatnya lagi. Kadang-kadang, kita terlalu sibuk dengan dunia dan melupakan hal yang paling penting." Percakapan ini terdengar oleh seorang pria tua yang duduk tidak jauh dari mereka. Dengan suara lembut, pria itu berkata, "Anakku, masjid ini adalah bukti bahwa Tuhan selalu bersama kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Ketika kita kehilangan arah, Dia akan memberikan tanda-tanda agar kita kembali kepadanya." Anak kecil itu tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, kita harus menjaga tempat ini agar Tuhan tidak sedih lagi." Kata-kata polos itu membuat semua orang di sekitarnya tersenyum, bahkan beberapa menitikan air mata. Masjid ini bukan hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga topik perdebatan sengit di kalangan para sejarawan. Banyak yang mencoba menjelaskan bagaimana masjid ini bisa ada di Los Angeles, sebuah kota yang tidak memiliki catatan komunitas Muslim kuno. Apakah ini bukti bahwa Islam telah ada di Amerika jauh sebelum Columbus? Tanya seorang sejarawan dengan penuh antusias. Namun, teori ini mendapat tantangan dari para ahli lain yang meragukan keabsahannya. Bisa saja ini dibangun oleh komunitas Muslim yang datang pada abad ke-18 atau 19, tetapi terkubur akibat bencana alam, kata seorang arkeolog. Meski begitu, tidak ada yang bisa memberikan jawaban pasti tentang asal-usul masjid ini. Misteri ini justru semakin menambah daya tarik masjid bagi orang-orang dari seluruh dunia. Mungkin kita tidak akan pernah tahu kapan masjid ini dibangun atau siapa yang membangunnya, tetapi yang jelas, masjid ini adalah pengingat bahwa iman dan spiritualitas tidak mengenal batas waktu dan tempat, kata seorang penulis yang datang untuk menulis tentang masjid tersebut. Di tengah perdebatan itu, masjid ini terus berdiri sebagai simbol harapan, persatuan, dan kekuatan iman di tengah dunia yang penuh ketidakpastian. Berita tentang masjid yang muncul dari bawah tanah dengan penuh keajaiban menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Tidak hanya menjadi tajuk utama di media lokal, tetapi juga menarik perhatian media internasional. Masjid ini bukan hanya sebuah temuan arkeologi, tetapi juga sebuah keajaiban spiritual, tulis seorang jurnalis dalam artikelnya. Berbagai spekulasi bermunculan, mulai dari teori konspirasi hingga sudut pandang ilmiah. Namun semuanya sepakat bahwa masjid ini membawa pesan yang lebih besar dari sekadar sebuah bangunan kuno. Orang-orang dari berbagai belahan dunia,
termasuk Muslim dan non-Muslim, mulai berdatangan untuk melihat langsung masjid ini. Seorang pria dari Turki yang datang ke lokasi berkata, "Ketika saya mendengar tentang masjid ini, hati saya terpanggil untuk datang. Saya merasa seperti tempat ini sedang memanggil saya untuk memperkuat iman saya." Tidak sedikit orang yang mengalami transformasi spiritual setelah mengunjungi masjid tersebut. Mereka merasa bahwa kehadiran masjid ini di tengah kehancuran adalah pengingat untuk kembali kepada nilai-nilai universal tentang keimanan, kesabaran, dan pengharapan. Aroma harum yang keluar dari masjid terus menjadi misteri yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Para ilmuwan mencoba menganalisis udara di sekitar masjid, tetapi tidak menemukan apapun yang dapat menjelaskan asal-muasal aroma tersebut. Ini seperti keharuman mawar dan kasturi, tetapi tidak ada tanaman di dekat sini yang bisa menghasilkan aroma seperti ini, ujar seorang ahli botani yang terlibat dalam penelitian. Keharuman itu tidak hanya memenuhi ruang masjid tetapi juga menyebar ke area sekitarnya, membuat penduduk merasa tenang dan damai. Setiap kali saya mencium aroma itu, saya merasa seperti ada sesuatu yang menenangkan hati saya, kata seorang wanita tua yang tinggal di dekat lokasi. Beberapa orang mulai percaya bahwa aroma tersebut adalah tanda keberkahan yang diberikan Tuhan kepada masjid ini. Imam yang memimpin doa di masjid itu berkata, "Aroma ini adalah bukti kasih sayang Allah kepada hambanya. Ini adalah pengingat bahwa di tengah kesulitan, selalu ada berkah yang tersembunyi." Keharuman itu akhirnya menjadi simbol spiritual dari masjid ini, menarik semakin banyak orang untuk datang dan merasakan kedamaian yang luar biasa. Keajaiban masjid ini tidak hanya menyatukan umat Muslim, tetapi juga membawa pesan kedamaian bagi semua orang, terlepas dari agama atau keyakinan mereka. Seorang pendeta Kristen yang mengunjungi masjid berkata, "Saya percaya tempat ini adalah tanda dari Tuhan untuk mengingatkan kita bahwa dunia ini seharusnya dipenuhi dengan cinta dan persatuan." Dialog lintas agama mulai bermunculan di sekitar masjid ini, dengan berbagai pemimpin agama berkumpul untuk berdiskusi tentang pentingnya menjaga kedamaian dan memahami satu sama lain. Masjid ini adalah simbol persatuan, bukan perpecahan, kata seorang rabi Yahudi yang turut hadir. Penduduk lokal yang sebelumnya saling acuh mulai membuka diri untuk belajar lebih banyak tentang budaya dan kepercayaan satu sama lain. Anak-anak dari berbagai latar belakang bermain bersama di sekitar masjid, menunjukkan bahwa kedamaian adalah sesuatu yang bisa dicapai jika kita saling memahami. Kami percaya bahwa Tuhan memberikan keajaiban ini untuk mengingatkan kita bahwa kita semua adalah satu umat manusia, ujar seorang tokoh masyarakat setempat. Masjid ini menjadi titik awal bagi banyak orang untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan sesama. Melihat keajaiban dan nilai historis masjid ini, masyarakat dari berbagai negara mulai berdonasi untuk merestorasi masjid tersebut. Tim ahli dari berbagai bidang, termasuk arsitektur, sejarah, dan seni kaligrafi, berkumpul untuk memastikan bahwa masjid ini dapat berdiri kokoh kembali tanpa merusak keaslian desainnya. Ini bukan sekadar bangunan, tetapi sebuah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang, kata seorang arsitek yang terlibat dalam proyek renovasi. Proses restorasi dilakukan dengan penuh kehati-hatian, menggunakan bahan-bahan tradisional yang sesuai dengan zaman masjid tersebut. Para pekerja merasa bahwa mereka tidak hanya sedang membangun kembali sebuah bangunan, tetapi juga menghidupkan kembali semangat yang pernah ada di tempat ini. Setiap kali saya meletakkan batu, saya merasa seperti sedang membangun sesuatu yang jauh lebih besar dari diri saya sendiri, kata seorang pekerja. Setelah beberapa bulan bekerja keras, masjid itu akhirnya kembali berdiri dengan megah. Penduduk sekitar menyebutnya sebagai Masjid Kedamaian, sebuah tempat yang tidak hanya menjadi pusat ibadah tetapi juga simbol harapan dan persatuan bagi semua orang. Kini, masjid yang dulu terkubur selama ribuan tahun telah menjadi pusat perhatian dunia. Setiap harinya, ratusan orang datang untuk melihat langsung keajaiban ini, beribadah, atau sekadar merenung di dalam suasana damai yang ditawarkan masjid tersebut. Seorang pria yang datang dari Asia berkata dengan penuh emosi, "Ketika saya masuk ke masjid ini, saya merasa seperti semua beban saya hilang.
Tempat ini memiliki sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Banyak yang percaya bahwa masjid ini adalah bukti nyata bahwa Tuhan selalu hadir di tengah-tengah umatnya, bahkan dalam keadaan yang paling sulit sekalipun. Di tengah dunia yang penuh konflik dan perpecahan, masjid ini menjadi pengingat bahwa kedamaian dan persatuan adalah mungkin jika manusia mau membuka hati dan saling memahami. Masjid ini tidak hanya menjadi simbol dari masa lalu, tetapi juga harapan untuk masa depan. Ini bukan hanya sebuah keajaiban, tetapi juga sebuah pesan, ujar seorang pengunjung dengan mata berkaca-kaca. Pesan bahwa kita harus kembali kepada Tuhan dan hidup dengan cinta serta kedamaian. Kisah ini mengingatkan kita untuk selalu berpegang teguh pada iman, apapun yang terjadi. Jangan lupa klik like, subscribe. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.